Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya dalam channel VB Official, dan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video tentang kisah seorang murtadin yang hampir saja nyawanya melayang karena dipukuli. Nah, dia dipukul ini bukan karena tanpa alasan. Ya, tahu sendirilah Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, apalagi dari kalangan atau tetangga kita dari seberang, menjadi pengikut Kristus, atau dalam bahasa kerennya itu murtad, tinggalkan agama lamanya, dan menjadi percaya Tuhan Yesus. Pastinya tantangannya itu ada, dan bahkan tantangannya itu bisa nyawa atau kepala. Nah, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kisah perjalanan murtadin ini, dan ketika menghadapi tantangan tersebut, ia ditolong oleh Tuhan itu sendiri. Di saat itu juga ketika ia mengalami masalah dan dia dipersekusi, disitulah ia melihat kuasa Tuhan yang menolong pada dirinya. Oke, baik, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Ini dia cuplikannya. Kenalkan dulu, nama saya Tatang Supriyadi. Saya punya anak 3. Latar belakang saya dari suku Baduy. Anak-anak saya puji Tuhan udah lulus kuliah, yang satu masih mau masuk perkuliahan juga, yang ketiga SMA kelas 1 baru masuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya merasa sangat terberkati oleh karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena percaya Yesus merupakan suatu mujizat yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, karena di luaran sana banyak orang yang tidak mengenal siapa juru selamatnya. Tetapi Tuhan bekerja bagi hidup saya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Ketika saya masih di Baduy, saya juga tidak berpikir kalau saya mau masuk Kristen. Tetapi saya bisa melihat bahwa Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya untuk mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat pribadi saya. Awal mula saya ketika mau percaya Tuhan Yesus, saya masuk Kristen itu tahun 95, yaitu waktu STM kelas 2 waktu itu. Jadi setelah saya masuk Kristen, memang ya itulah pasang surutnya menjadi orang Kristen. Memang sangat luar biasa percaya Yesus itu, banyak tantangan memang yang saya hadapi, waktu itu, termasuk saya juga, karena mereka tahu kalau saya dari Baduy, saya juga diundang ke madrasah waktu itu untuk ditanyain kenapa percaya Yesus. Tetapi saya entah kenapa saya bisa melihat kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa bekerja bagi diri saya waktu itu, dan saya tetap percaya Tuhan Yesus sekalipun dia bilang, Ustadz bilang udah masuk Muslim aja. Saya tidak bisa, saya bilang saya udah percaya Tuhan Yesus. Dia naik ke meja marah, dia tunjuk kepala saya, tangannya itu sampai nempel ke jidat saya. Saya bilang mungkin saya mau mati ini, karena kan kepala pemudanya dan pemuda-pemuda yang lain sangat banyak waktu itu ngerumunin saya. Dikira saya mau mati waktu itu, karena memang waktu itu memang Kristen itu memang termasuk tidak disetujui lah di situ, karena alasan mereka kenapa nggak boleh ada orang Kristen, karena lingkungan, alasan mereka. Jadi berpikir saya mau mati, tetapi saya bisa melihat bahwa tidak sampai kejadian saya dipukulin waktu itu, karena saya bisa melihat bahwa saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya untuk pengabaran Injil kepada banyak orang di daerah saya, supaya saya percaya Tuhan punya rencana banyak suku-suku Baduy dimenangkan melalui kehidupan saya. Jadi setelah waktu itu berjalan waktu, saya akhirnya masih tetap jadi orang Kristen, dan tahun 95 saya waktu itu dibaptis dan percaya Yesus. Tetapi
Ya itulah lika-liku kehidupan jadi orang Kristen. Memang pertama yang dilihat oleh mata bukan firman Tuhannya, terus terang. Yang dilihat bukan firman Tuhannya, tetapi orangnya. Itulah yang menjadi saya jatuh waktu itu. Ketika saya percaya Yesus, saya dibawa ke Jakarta, tinggal di orang Kristen. Tetapi pengharapan saya jadi orang Kristen itu menjadi kekecewaan yang sangat luar biasa. Saya makan pas-pasan, bahkan maaf kata, saya makan dari tong sampah waktu itu. 3 kali saya makan dari tong sampah, padahal saya tinggal di orang Kristen. Setelah itu saya sudah mulai kecewa dengan orang Kristen. Terus terang dalam hati saya waktu itu pulang dari gereja, saya bilang, saya mau keluar aja dari Kristen. Tidak ada yang bisa saya lihat dengan orang Kristen ini. Lalu waktu itu, pulang dari gereja saya berpikir bahwa saya mau masuk Muslim aja. Waktu itu. Tetapi saya lagi ngelamun memikirkan bagaimana caranya saya keluar jadi orang Kristen, keluar dari Kristen. Tiba-tiba muncul seorang yang saya tidak kenal. Orang bule, tingginya 2 meter, dan dia ulurkan tangan sama saya, nyalam sama saya. Dia senyum, saya lihat, ini orang, kamar itu waktu itu dikunci. Saya lihat orang itu, rambutnya sebahu, orang bule, jubahnya transparan, kayak, kalau zaman sekarang itu mungkin kayak binaragawan waktu itu. Saya lihat injakan kakinya tembus pandang sampai ke bawah. Pemikiran saya, apakah ini Tuhan Yesus? Tetapi saya berpikir, saya lihat tangannya, dia terulur terus sama saya, dan saya lihat tangannya nggak berlubang. Menurut firman Tuhan yang saya dengar waktu itu, kalau Tuhan Yesus itu ada lubangnya tangannya, karena disalibkan waktu itu. Lalu saya berpikir, dia ngulurkan tangan saya. Akhirnya saya, tidak lama kemudian saya jabat tangannya, dan saya jabat tangannya waktu itu, saya bilang, Tuhan Yesus. Ketika saya sadar bahwa saya bilang Tuhan Yesus seperti itu, dia langsung menghilang. Lalu saya teringat akan firman Tuhan yang selalu teringat dalam pikiran saya, bahwa Immanuel. Jadi Immanuel itu artinya bahwa Tuhan bersama dengan saya. Ternyata saya bisa melihat di situ Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur karena penglihatan itu, sekalipun hanya sebentar saja, tetapi membuat iman dan percaya saya selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Setelah kejadian waktu itu, saya sudah berpikir saya mau jadi orang kaya. Karena terus terang, kenapa saya dihina seperti ini? Bahkan saya pernah di gereja juga ada yang ngomong gak sopan katanya pakai baju seperti itu. Karena saya tidak kebeli baju waktu itu. Tinggal di orang Kristen, tetapi saya tidak kebeli baju. Dan ada orang gereja yang mengatakan tidak sopan memakai pakaian seperti itu. Saya terlanjur udah sakit hati sama orang Kristen waktu itu. Akhirnya ketika yakin bahwa Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab bagaimana janji Tuhan di dalam Alkitab supaya saya bisa kaya. Saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya waktu itu. Dan bagaimana caranya supaya bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan, caranya seperti apa. Supaya saya berkenan bagi nama Tuhan. Ketika itu saya buka, yang paling saya terkesan waktu itu saya buka buku Daniel. Daniel hamba Tuhan, orang buangan, yang dibuang di Mesir waktu itu berdoa 3 kali dalam 1 hari. Saya lakukan itu, pagi, siang, sore, sampai kurang lebih 7 tahun saya lakukan itu. Jadi ketika saya datang ke Jakarta, kebetulan pekerjaan saya adalah seorang petani, dan puji Tuhan saya juga suka bawa barang ke Jakarta biar dikit-dikit. Ketika saya datang ke Jakarta jam 12 pas, waktunya untuk berdoa jam 12 saya berdoa. Di kamar mandi dimanapun saya berdoa. Yang penting kalau udah Allahu Akbar, saya berdoa bertelut di situ. Tidak lama kemudian setelah waktu itu, saya perasaan udah 4 tahun sampai 5 tahun mungkin itu perasaan udah seperti aneh setelah berdoa seperti itu. Jadi kayak sangat luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya waktu setiap kali berdoa datang kepada Tuhan kayak aneh. Jadi setelah entah mungkin saudara nggak bisa membayangkan ya, karena itu hubungan saya dengan Tuhan, pribadi saya dengan Tuhan. Tetapi yang setelah saya 7 tahun berjalan berdoa seperti itu, meminta kekayaan kepada Tuhan, apa janji Tuhan saya tuntut di dalam Alkitab, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya. Tetapi
ya puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan berbeda ya dengan karena waktu itu tahun 2004 kejadiannya. Waktu tahun 2004 saya pulang gereja berdoa dan bertelut, dan tiba-tiba tangan saya dibentangkan terus kayak melayang-melayang mengelilingi dunia waktu itu. Udah gitu hari Minggu pertama, hari Minggu kedua, hari Minggu ketiga saya lakukan lagi, dan saya lihat pakaian gereja saya langsung berubah jadi jubah putih dan diangkat ke atas dengan kecepatan yang sangat luar biasa waktu itu. Saya bilang, Tuhan tidak, sampai teriak-teriak saya bilang sama Tuhan, karena pemikiran saya udah punya istri, anak saya tinggalkan, anak saya 2 waktu itu saya tinggalkan, saya tidak mungkin saya tinggalkan. Akhirnya saya teriak sama Tuhan, Tuhan tidak, Tuhan, saya teriak-teriak. Udah teriak, saya sadar ternyata saya lagi bertelut. Jadi ini hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan, bahwa percaya Yesus ini adalah kuasa mujizat bagi hidup pribadi kita semua. Jadi terus terang dari waktu itu saya bilang, kalau seandainya saya berdoa seperti ini, seperti yang dilakukan Daniel pagi siang sore, kemungkinan seperti Henokh naik ke surga, tidak mengalami kematian. Karena apa yang telah saya alami itu bukti nyata bahwa pakaian kita berubah jadi jubah, dan tangan kita dibentangkan dan naik ke atas. Itu yang saya rasakan. Dari waktu itu saya bilang sama istri, Mah, saya bilang, nggak usahlah saya berdoa seperti itu lagi. Karena 7 tahun saya berdoa seperti ini, tetapi hal yang aneh yang saya rasakan, saya bisa terangkat ke atas dengan tidak sadar gitu ya, diangkat ke atas. Tetapi puji Tuhan ya, pada waktu itu sekalipun saya mengalami hal yang mujizat yang sangat luar biasa, saya waktu itu akhirnya saya berhenti berdoa seperti itu. Saya bilang sama istri, nggak usah berdoa seperti itu lagi. Akhirnya saya berdoa seperti biasa-biasa aja, dan keinginan saya untuk menjadi orang kaya, ya puji Tuhan saya sekarang kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena saya merasakan berkat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Dan ketika dari kejadian waktu itu saya pergi lagi, akhirnya kejadian waktu itu saya di Bandung waktu itu, saya pergi lagi ke kampung saya, ke Cipangembar, Baduy, perbatasan antara Rangkas Bitung dan Baduy waktu itu, pertengahan. Saya ada kuasa mujizat juga, kebetulan saya puji Tuhan, saya seorang petani bawa barang ke Jakarta, dan waktu itu saya juga lihat berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya pengen punya motor waktu itu, tetapi uang tidak cukup. Tetapi Tuhan membukakan jalan untuk saya mendapatkan motor ini. Sampai akhirnya 4 tahun berjalan, itu motor selesai. Setelah punya motor, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen kendaraan losbak. Saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakannya. Puji Tuhan, saya datang ke dealer waktu itu dengan puji Tuhan, saya tidak berpikir apa-apa, tetapi ya cara Tuhan sangat luar biasa. Administrasi tentang pengambilan kendaraan, Tuhan siapkan semua. Saya hanya diam aja di rumah, dan kendaraan itu puji Tuhan lunas, dan Tuhan juga mengaruniakan kendaraan juga yang lain buat saya. Ya puji Tuhan, saat ini saya sangat bersyukur karena saya bisa melihat akan penyertaan kuasa Tuhan, muli kasih karunia-Nya yang tidak pernah membiarkan keluarga kami. Mujizat yang terakhir yang saya bisa lihat untuk saat ini, anak saya ini, ya mungkin ya kalau saudara tahu daerah Banten ini memang penuh banyak dengan ilmu-ilmu kayak sihir, santet seperti itu ya. Di daerah kami ini identik dengan itu. Kebetulan anak kami ini kena dengan hal-hal yang seperti itu waktu itu. Beberapa 3 tahun lalu lah kena. Saya bingung bagaimana caranya untuk menyembuhkannya. Bagaimana caranya saya berdoa sama Tuhan Yesus, sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan buat anak kami. Saya entah kenapa bingung, saya mau berbuat apa. Saya udah stres dengan keadaan seperti yang kami alami. Terus terang kurang lebih hampir 3 tahun dengan keadaan seperti itu. Jadi di Banten ini identik memang dengan hal-hal yang demikian. Suatu ketika datanglah hamba Tuhan dari Jakarta.
kebetulan hamba Tuhan ini dia bekas orang Muslim, tetapi dia masuk Kristen. Dia memiliki ilmu batin yang sangat luar biasa. Dia bilang sama saya ketika datang ke rumah, Pak Tatang, ini di sini ada orang naruh sesuatu di rumah Bapak. Ya tujuannya supaya terpuruk lah, supaya hancur gitu keluarga. Masa iya sih Bu, saya bilang gitu sama ibu ini. Iya serius, saya doakan nanti, dia bilang gitu. Didoakan sama ibu ini, datanglah ngedatangin orang yang membuat ilmu ini ke ibu ini. Pak, ini orangnya datang tadi malam ke saya, ibu ini bilang. Masa iya Bu? Iya, ini Pak Tatang, ini tidak bisa seperti doa biasa. Coba berdoa seperti yang dilakukan hamba Tuhan Yosua untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di roh-roh di udara. Dia bilang sama saya, bagaimana caranya? Kelilingi aja. Satu malam, pagi sore, pagi 7 kali, sore 7 kali. Saya coba waktu itu saudara, saya lakukan karena penasaran, karena anak kami, saya ingin supaya anak kami ini sehat. Akhirnya saya kelilingi rumah saya satu hari 2 kali, pagi dan sore, 7 kali. Saya kelilingi, pertama tidak apa-apa, kedua tidak apa-apa, ketiga datang. Orang itu datang, yang bikin itu datang ke saya dalam mimpi. Ngapain kamu keliling-keliling katanya? Enggak, saya bilang gitu. Lalu saya berdoa lagi keliling-keliling, keliling sampai 7 kali. Ke-7 kali datang lagi dia. Datang lagi, saya bawakan di dalam kuasa Yesus Kristus. Bahwa darah Yesus Kristus mengalir dalam darah keluarga saya, keluarga anak-anak saya. Yang ke-7 kali datang, saya lihat orang itu udah penuh dengan darah badannya. Dengan penuh dengan darah. Lalu dia kayak tidak bisa jalan gitu. Udah gitu, saya bilang, Mah, ke istri saya, Mah, ini orang ini akan datang kembali, saya bilang, karena air yang dia pegang tidak dikasih sama saya. Dia langsung bawa aja. Tapi benar setelah 1 minggu kemudian, nggak nyampe 1 minggu, datanglah orang itu. Dia lihat-lihat. Dia lihat-lihat ke situ, mungkin dia perhatikan situasi, karena mungkin ya ada kuasa Yesus, saya percaya kuasa Yesus Kristus yang melimpah di tengah keluarga kami. Pada akhirnya, udah 1 bulan berjalan, saya lakukan itu. Jadi 1 bulan berjalan, saya lakukan itu. Saya bisa melihat semua orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu dengan dilakukan seperti yang hamba Tuhan lakukan Yosua. Saya bisa melihat kuasa mujizat yang sangat luar biasa. Saya bisa melihat mereka sangat marah sama saya. Karena saya gunakan Yesus Kristus. Jadi pas udah 1 bulan itu, saya lihat 6 orang, yang 3 orang kenal, yang 3 orang tidak saya kenal. Yang 3 orang saya lihat dia berusaha untuk memenggal saya dengan pedangnya, tetapi saya bisa melihat pedangnya itu berbalik kepada dia, ke lehernya, ke perutnya sampai terkapar. Dan 3 orang itu saya lihat terkapar. Saya bisa saksikan bahwa kuasa Yesus sangat luar biasa, kuasa darahnya itu. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalau mau tidur, kalau bangun tidur, mau tidur, bilang, darah Yesus Kristus mengalir dalam darah saya. Itu merupakan suatu kunci bagi setiap kita, umat-umat Tuhan, kalau misalkan ada di sekeliling kita yang melakukan hal-hal kuasa tenung telusir santet. Terus terang, saya bersyukur punya Yesus. Karena kuasa darahnya yang sangat luar biasa yang saya bisa rasakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Karena di tempat kami ini memang identik dengan hal-hal yang demikian. Puji Tuhan, anak kami saat ini sudah pulih. Dan selalu saya bilang, mungkin di tempat saudara, di tempat dimanapun kita berada, sebelum tidur kita harus bilang, darah Yesus Kristus mengalir dalam darah saya. Itu yang saya alami. Dan puji Tuhan, saat ini anak-anak kami juga udah sembuh. Oleh karena saya percaya kuasa penyertaan kasih karunia Yesus Kristus melalui jamahan kuasa hikmatnya yang menjamah setiap kami untuk selalu percaya akan kuasanya yang sangat luar biasa. Jadi terus terang saya ingatkan kepada saudara, dimanapun saudara berada, kita harus percaya bahwa percaya Yesus merupakan suatu mujizat bagi setiap pribadi kita masing-masing, khususnya saya ya. Saya sudah rasakan. Ketika saya masih di Baduy, saya masih ingat ketika makan saja, mau tidur saja, mau jalan-jalan saja. Tetapi ketika percaya Yesus saat ini, saya bawakan syukur yang berlimpah kepada Tuhan Yesus. Saya selalu mengingat siapa yang memimpin saya, siapa yang memberi berkat kepada saya. Itulah sukacitanya ketika percaya Tuhan Yesus.
ada hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya yang merubah hidup saya, memperbaharui hidup saya dengan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin barangkali itu saja kesaksian saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat, bahwa jangan lupa bahwa penyertaan kuasa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia Allah kita, Allah yang penuh kasih bersama dengan kita. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ketika beliau ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak melihat lagi seberapa besarnya tantangan itu. Dan ketika sungguh-sungguh terima Yesus, maka persoalan sebesar apapun pasti ia lewati. Nah, demikian juga bagi kita semua yang mungkin ragu-ragu tentang kuasa Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Sekiranya video ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara dan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga termasuk saya pribadi. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai manusia, seringkali ya mohon maaf dalam bahasa kasarnya, lupa diri. Ketika kita sedang berada dalam tekanan, kadang kita mencari sesuatu yang bisa membuat kita senang atau bahagia, atau mungkin bisa saja kita balas dendam ketika ada orang yang menyakiti kita. Atau bisa juga kita mencari, ya mungkin dukun kali ya. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita jatuh. Ya, contohnya seperti yang disaksikan tadi. Menjadi orang Kristen itu ternyata miskin, sedangkan keinginan itu pengen kaya. Gitu. Ya bisa saja kita mencari tempat-tempat yang membuat kita cepat kaya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang melupakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, disinilah kita seringkali manusia tidak menyadari bahwa anugerah penyertaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita seringkali meninggalkan Tuhan. Ya, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya dari kesaksian ini memberikan sesuatu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, memberikan berkat, dan secara khusus dari kesaksian ini ada berkat-berkat yang teman-teman dapatkan dan pahami. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa share video-video kesaksian seperti ini supaya semakin banyak orang yang dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian-kesaksian mereka. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.